punya apa enggak? Tidak. Oh enggak punya sifat, ya sudah. Kalau tidak punya, mungkin ada yang bisa. Ini formula semesternya ya. Jadi kita ini. Mau ke skenario yang mana? Yang ini nggak punya data. RPL. Bukan. Bukan RPL ini nggak punya apa-apa Pak. Nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Saya ulangi sudah kok. Saya ulangi sudah. Maksudnya ini bisa kembali ke sekolah nyari rapotnya. Ya, Kan bisa. diulangi lagi ya. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Jadi saya mau minta sekolah. Oh, Mas Ari Utomo. Oh iya, Mas Ari Utomo mau mendaftar sekolah di sini. Sebelumnya Mas Ari pernah sekolah? Semua. Pernah. Di mana? Oh, Muhammadiyah Nono. Mas Ari punya rapor tidak? Oh, tidak punya rapor. Oh iya, sudah. Kalau tidak punya rapor. Nah, Skenario B ya. sekarang jadi kalau Mas Ari mencari rapor ke sekolah bisa nggak? Sekarang tapi tidak ada. Oh, sudah pernah ke sekolah mencari rapor tapi rapornya tidak ada. Di rumah? Di rumah? Tidak tahu. Lupa kayaknya. Oh, lupa. Tapi di sekolah sudah dicari, sudah minta ini, coba minta ledgernya itu loh Mas. Ledger rapornya itu. Bisa nggak? Oh, apa sekolahnya sudah tutup? Masih tapi udah berbunyi. Oh, gurunya sudah gurunya ganti dan sudah tidak bisa. Oh iya ya, baiklah. Jadi terakhir Mas Ari kelas 3 ya. Tahun berapa? Tahun berapa Mas Ari? 22 Tahun berapa ya dulu waktu 2029 di kelas 3-nya di depan pernah Jongko juga urung 2009 ya terakhir ya. Oh, jadi di kelas 3 tahun 2009. Jadi usia Mas Ari sekarang udah 24 tahun. Oh ya sudah. Baiklah Mas Ari ya. Mas Ari bisa baca tulis Pak ini? Wong udah kelas 3 ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak kalau baca nulis gitu bisa kan? Oh ya sudah. Jadi ngitung barang bisa ya Mas? Kamu mengisi Oke. sendiri ini Iya, ini tuh Kok tulisannya juga? tulisannya sendiri kok itu berarti bisa Ya dulu kan bukan. data. Oh iya. oke. Yaudah, sekarang ini ya saya tamat dulu ya Bu. Data apa itu syarat pendaftaran yang sudah mengkalinya. Jadi ada fotokopi akte kelahiran, kemudian fotokopi kakak ada ya ini ya. Kemudian ada, oh sudah cukup. Terus Mas Ari kalau di masyarakat ikut kegiatan masyarakat enggak? Ikut apa Mas? Oh, Karang Taruna. Karang Taruna siapa? Oh, sebagai anggota. Selain itu, pernah bekerja? Bantu di rumah aja. Oh, bantu-bantu di rumah. Iya. Di rumah itu maksudnya kegiatan pekerjaan rumah atau ada pekerjaan yang menghasilkan? Kadang itu beberapa apa ke pasar gitu. Oh iya. Baiklah, saya saran dulu ya. Sudah cukup ya Pak? Bisa fotografi juga. Bisa fotografi? Foto-foto itu? Lumayan. Bisa kan? Harapannya mau kelas apa? Apa mulai kelas 1? Ditawarkan berarti. Ditawarkan. Sekarang Mas Ari, ini kan usianya sudah 24 tahun. Yuk kemarin terakhir mengenyam pendidikan kan di kelas 3. Kira-kira Mas Ari kalau di sekolah di SKB pinginnya mau di kelas berapa? Oh, sistem dari Pakai langsung di kelas 1. Kalau misalnya di kelas 1 gimana? Ya nggak apa-apa kan. Nggak mau kan? Ya maunya langsung kelas 6 gitu. Mas Ari kalau sekolah di sini mau kelas berapa? Kelas 6 Bu. Oh iya. Oke. Baiklah, kita datang dulu ya. Bu, mungkin boleh dikasih tahu apa bisa nulis paragraf atau
Di tes Oh, tes ya. dulu, oke. Coba menulis. Identitas diri. Coba, Mas Ari, Rumah. minta tolong untuk menulis identitas diri dari Mas Ari ya. Artinya pas datang dari isi formulir, jangan-jangan pada yang isi gitu. Kan nanti di prosesnya itu kan ada isi formulir kan disuruh dari situ juga bisa dilihat kan, dia bisa membaca, bisa dites membaca. Setelah itu anggaplah kita skip aja proses itu. Dia bisa lah, anggaplah dia bisa ya. Boleh oke, skip Bu. Dari perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dari para tokoh pendiri bangsa. Perilaku ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk Ibu tawarin, mau nggak kamu ditempatkan di kelas 5? Oke, terima kasih ya Mas Ari ya. Ternyata Mas Ari bacanya sudah lancar. Nah, Ikut tes penempatan tapi. kalau di sini Mas Ari nanti di SKP dimasukkan di kelas 5 bagaimana? Mau tidak? ya, Pura-puranya nolak. Pura-puranya nolak. Ora disetting kayak nang iki tak jujur ini. Mas Ari kalau di SKB dimasukkan di kelas 5 mau enggak? enggak. Enggak mau. Maunya kelas berapa? Bisa enggak? Oh, maunya kelas 6. Langsung kelas 6 ya. Oke, baiklah. Bisa tidak Bu? Tanyakan bahwa ada prosedur yang namanya assessment test. Mas Ari nanti ikut tes penempatan, mau nggak ikut tes supaya bisa di kelas 5? Jadi begini Mas Ari, Vira terima ya. Jadi Mas Ari pinginnya kan di sini masuk di kelas 6. Oke. Kami itu sebenarnya bisa mengabulkan, tetapi ada prosedurnya ya Mas ya. Iya, Ada prosedurnya. Jadi ini kan tetap Mas Ari harus mengikuti tes penempatan ya. Tes penempatan. Jadi nanti dari hasil tes itu baru kita bisa menentukan Mas Ari itu bisa masuk di kelas berapa, bisa nanti masuk di kelas 5 atau kelas 6 seperti itu. Kalau 345. Oh yaudah. Jadi nanti kan dari hasil tes itu kita baru bisa menentukan Mas Ari itu nanti mau ditempatkan di kelas berapa. Kira-kira Mas Ari mau nggak mengikuti tes penempatan? Ya, mau Bu. Oh mau, oke baiklah. Kalau mau, ini data-data Mas Ari kami tulis dulu ya di sini ya. Oke. Formulir ada Pak. Istilahnya sudah lengkap. Anggaplah sudah semuanya itu. Iya. Sudah isikan instrumennya. Ibu ada instrumen kosongnya Pak Iwan. Nah, Ibu ngisi instrumen kosong penempatan itu. Ada nggak instrumennya? Aduh, Masuk. paus dulu itu sana, paus dulu itu. Yang itu Pak Eko yang di file. Bukan simulasi kan? Ya, yang di file ya. Kalau file-file yang kemarin yang di yang itu yang kemarin ini yang kita dari bukan Pak. Lampiran dua. Kenapa itu? Mana bukunya? Dari sana. Jadi Bapak Ibu ketika dapat yang seperti ini, maka awalnya kan kita verifikasi datanya. Ternyata beliau pernah sekolah sampai kelas 3, tapi nggak ada oket. Yang harus kita sampaikan ada edukasi sistem pendidikan kita. Jadi Mas ini posisinya adalah dia akan ingin paket A. Dia pernah sekolah, kan nggak mungkin kita turunkan ke kelas 3 ya, karena ada pengalaman walaupun tidak ada. Nah, kami punya kebijakan, ya, pendidikan itu punya kebijakan paket A. Ada kebijakan, Mas bisa ke kelas 5, gitu kan, asal nanti hasil tes penempatannya itu sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, ini bagiannya kan beliau bisa saja ditempatkan kelas 3, kan seperti itu. Nah, sudah disampaikan juga di pendaftar ini punya motivasi agar saya lulus sampai kelas 5, apa nih yang harus saya lakukan? Banyak
banyak membaca. Kan seperti itu ya, dilatih diri gitu. Nah, itu harus disampaikan. Jangan sampai kita nyuruh tes, akhirnya nanti menjolimi peserta diturun grade gitu ya. Kalau ibu baca, ada nggak lampiran 11, 12, 13? Ada nggak? Itu betul katakan yang tadi kita sudah dikasih. Ada nggak lampiran 11, 12, 13? Tadi kan peserta ini kan maksudnya tujuan tuh biasanya presentasi itu baru akselerasi. Aku udah tahu kan? Kami nanti punya tapi yang menurut saya lebih penting ada dua hal tadi begitu datang ya kan ditanyakan misalnya pernah kita sudah sekarang kita ya di eksplorasi selanjutnya apa saja yang perlu kami pelajari selanjutnya saya ingin tahu ya kan pengalaman dia supaya dia dibahas di mana kita itu satu. Yang kedua setelah dibaca dikasih siapa nanti tes itu. Nah, kalau membaca itu kan dua, pemahaman tekstual, pemahaman diferensial. Maksudnya diberikan kesempatan apa maksud daripada paragraf itu. Jadi bukan hanya membaca. Jadi kalau dia bisa membaca tekstual bagus, terus inferensialnya bagus, kemungkinan peluang ke kelas tinggi itu sudah oke. Ya. Tapi kalau tidak, maka dikalahkan. Kalau kamu mau di kelas 5, tidak perlu presiden tes, kami jangan bisa. Tapi kalau kamu start di kelas 6, kamu harus misalnya, karena ini belum lengkap, inferensialnya rendah, maka harus mengikuti presiden tes yang terdiri pada deklarasi luas. Mungkin lengkap itu. Iya, betul. Tetap kita hanya prediksi aja. Nah, tapi kita mesti mengedukasi tadi kata Pak Iwan. Ada jalur namanya tes penempatan. Tapi itu di tes penempatan itu nanti scoringnya ada 3. Ada kelas rendah, ada kelas sedang, ada kelas tinggi. Nah, berdasarkan hasil ini, kamu bisa ditempatkan bisa di kelas rendah, bisa di kelas tengah. Nah, bagaimana dikatakan kelas rendah? Jika kamu menjawab soal itu benar sampai 30% dari total soalnya, itu diedukasi ke dia sebelum dia ikut sebelum tes. Oh, jadi kalau misalnya 130 soalnya berarti 30% kamu harus 30 nomor kamu harus benar. Kalau kamu di kelas tengah, maka skormu harus 30,1 sampai 70%. Artinya sampai dengan 70% soalmu harus benar. Kalau kamu pengen di kelas tinggi, maka kamu harus mencapai 70,1% atau 100% baru kamu dapat ditawarkan seperti itu. Sebetulnya dia nolak kok, nggak usah bu, saya yang aja berdasarkan portofolio, tapi nggak usah di sampai penempatan, tes penempatan. Dia di portofolio aja, tidak di kelas. Kelas terakhir portofolionya rapor kelas 3 kan? Coba lihat rapornya semester ganjil apa di semester 3 apa di kelas 3 itu ada keterangan anak ini layak naik di kelas 4, berarti dia di kelas 4. Ayo sih, jam 10 ini bawa kementerian Indonesia Raya Mana suaranya? dari sana nanti dari kantor. Oh ini sedang. Itu tadi instrumennya sudah ada Pak? Sudah diisi ya? Boleh nggak Bu, saya pengen jadi Ibu mengedukasi dia tentang tes penempatan tadi, saya salah 30 dulu soal itu. Mana yang ada halaman 13. 13.
ada sebuah jalur namanya tes penempatan. Kalau kita memang itu kemungkinannya ada 3. Kami bisa dilakukan kelas tengah, kelas tengah atau kelas akhir. Nah, bagaimana kalau kami di kelas tengah? Jelasnya ibu kelas rendah itu jika skor soalnya itu maksimal yang benar cuma 30%, artinya salahnya 70%. Nah, kalau kami di kelas tengah itu nilainya adalah soalnya itu 30 sampai 70. Nah, setelah itu sampai kemudian mulai tesnya. Kalau dia tanya tesnya apa itu ya dijelaskan tesnya namanya PKP 12 berat, isinya literasi demokrasi. Salah satu ini nggak bisa masuk. Kan cukup Iya, dia tadi kita pesan di kelas awal aja. salah satu saya Itu berurusan terluka itu. Tapi menurut saya kan kuncinya di sini, di sini. Dia bisa mengadvokasi, dia memprediksi kemampuannya, ya kan? Dan memberikan alternatif cara. Seperti tadi, kita lancar membaca kok. Nah, sekarang dia verifikasi membacanya itu hanya tekstual saja, atau dia bisa diferensial. Karena kan di AKM ini yang diujikan itu sampai ke pemahaman diferensial. Kalau dia sampai ke situ dan berarti cukup kelas 5 aman. Sekarang tinggal kelas 6 dipertimbangkan oleh ini kayaknya perlu di tes tempatan itu. Tapi kalau sudah cukup, sudah cukup. Jadi memang kuncinya di sini Ini soalnya di sini. Jadi ibu tadi suruh membaca dia, itu cuma sekedar membaca, tidak ada makna yang belanjakan. Coba ditanyakan apa makna pertama yang membacakan itu supaya ibu bisa tahu. Iya, pengenalannya anak ini berjalan, literasinya bagus, semuanya bagus. Bukan cuma soal, bukan cuma bacaan di bahasa aja, ambilkan juga buku matematika misalnya. Nah, jadi ya, kamu bisa kerja nggak soal itu? Jadi soal Bisa disiapkan di perangkat perjalanan ya. bisa. Dan ibu tidak mesti harus sampai ke apa itu. Kalau ibu sudah yakin anak ini bagus literasinya, informasinya juga bagus, sudah berdasarkan RPL aja ibu bisa kemudian. Oh, langsung kelas 5 gitu ya. Bisa. Tapi Tapi ada di luar ekstra ya di sini. Tapi itu Ya, sebenarnya kira-kira kebetulan dari catatan ibu merekomendasikan apa? tapi kalau misalnya ibu kurang yakin, Iya. tapi sebenarnya itu riskan juga, Pak. Itu riskan juga, karena itu bisa dimanfaatkan. Ada ini. Dinas Dinas pendidikan. Dimanipulasi. Jadi mereka tidak melakukan itu pun kalau bisa di RPL udah pasti aja. Semua dari risikonya, semua risikonya. Kan ini, misalnya ini, kita mengkhawatirkan itu terjadi, tapi kemudian kita mengandalkan kepada tes penempatan. Sebetulnya potensi bagus, kelas 5 udah aman. Tiba-tiba Pak, kan dia nggak pernah belajar interakomodasi. Dikasih PKN, dapat 30. Turun dia Pak, rugi kan? Nah, itu masalahnya. Nah, jadi artinya dua-duanya bisa sebenarnya. Iya. Tapi tidak bisa juga kita maksudnya paksakan bahwasanya ketika di RPL-nya satu-satunya kali dengan anaknya. Itu kan tidak bisa jamin juga Pak. Di daerah-daerah Kemungkinan itu kan pasti ada, itu Pak. pasti ada. Bahwasanya Maksudnya kalau memang di RPL bisa menentukan dia di kelas tinggi tanpa melihat dokumen formalnya, ya semuanya pada RPL nggak ada lagi penempatan. Semua selesai di situ. Nggak ada lagi penempatan. Enggak, ketika kita ini. Kalau saya di sini, saya udah analisa, ini kelas 5 udah aman. Iya. Sekarang dia minta kelas 6. ya. Kan? Saya perdalam lagi kan? Benar. Saya perdalam, saya ingin dia tahu membaca secara inferensial. Atau mungkin diberikan tes matematika numerik yang umum. Iya. Kalau lulus, selesai udah kelas penempatan, langsung kelas 6. Iya. Kan begitu. Itu yang formal dan benarnya kan. Legalitas nantinya apa Pak? Satuan pendidikan itu mengeluarkan apa? Berita acara. Oh, yang Berita acara. Jawa ini Udah. Oh, Udah menjadi. dan bisa Benar. ditempatkan di kelas Iya. 6. Benar. Makanya data catatan itu harus lengkap. Lengkap supaya lampiran yang nanti. Jadi menguatkan bahwa satuan pendidikan itu memutuskan dia masuk ke kelas 6, ibu sudah melakukan pengujian secara RPL, bagaimana kemampuan dia. Jadi kita nggak masuk ke tes penempatan, itu cukup di RPL aja gitu. Tapi perlu diingat ya, tidak ada kelas 6 ya, paling tinggi kelas 2. Tidak ada kelas 6. Kemarin juga sepakat ya bos? Iya, ijazah itu kan tidak bisa dibaca dalam 1 semester, 2 semester, berarti harus 4 semester kan?
Berarti kelas 5. Karena kadar nilainya memang prasimanan ya Pak Isri. Iya, maksudnya di SD biasanya itu. Data Itu membaca baru dasar. Dia paling tinggi di kelas 5. Kalau kelas 5, kasus anak ini tadi aman. Iya. Iya, bos. Kemarin kan kita sepakat tuh bahwa apa? Pada saat kita merasa anak itu jauh lebih tua gitu, jauh lebih karena kan mereka hanya memiliki kesempatan sekali saja. Enggak. Sebenarnya ini kita lawan sistem, Pak. Sistem di atas itu membaca semester, itu kan persoalan. Tapi kalau misalnya kelas 9 nanti Kalau di SMP SMA enggak masalah. 1 tahun pun dia masih bisa baca biasanya. Oh. Kalau di SD itu kan harus 4 semester. Kalau kelas semester berapa tahun? 2 tahun. Jadi itu paksa yang di kelas 6 pun yang dilawan bukan birokrasi tapi sistem. Sistem nggak kebaca, nggak tertarik. Kita nggak bisa mengusulkan ke Dapodi gitu. Dapodi. Di sini kita perlu diskusi. Ya kita pakai di ujungnya yang ada. siap. Nah, itu kita pakai di itu paling tinggi kelas 5. Berarti SD paling tinggi kelas 5. Kita coba dulu ya. Semoga nanti bisa Tapi dipikirkan perlu dulu tadi edukasi dulu seperti yang disampaikan Pak Mansur, bahwasanya ada sebuah solusi ini 30%, 70%, 80%. Kemudian kalau dia bilang iya oke, boleh nggak uji dulu coba kamu baca itu. Itu langsung uji di situ. Tekstualnya dan diferensialnya. Nah, ibu edukasi dulu dia ada sebuah solusi namanya tes kepesertaan. Jika kamu bisa ikuti itu dan kamu bisa menjawab 30% benar soalnya, kamu di kelas tengah. Kalau kamu bisa menjawab sampai 70%, kamu di kelas tengah. Nah, kalau kamu bisa menjawab sampai 100%, 70-100, kamu bisa di kelas tinggi sesuai dengan yang kamu cita-citakan. Kita jadi Coba direkam Pak Iwan. Iya benar. Jadi Asari Mantu orang. Begini Mas Ari, kalau Mas Ari itu Jadi benar. Belum. Silakan. Mas Ari, kalau Mas Ari itu kan mau ditempatkan di kelas apa itu ya Mas Ari inginkan. Nah, ini tetap kami ada apa itu tes penempatan kelas. Kalau misalnya nih diperhatikan ya Mas, kalau Mas Ari itu nanti bisa mengerjakan tes penempatan kelas itu maksimal nilainya 30%, itu Mas Ari nanti akan ditempatkan di kelas 3 gitu ya. Tetapi yang kedua, kalau Mas Ari itu nilainya itu nanti 30 sampai 70%, itu Mas Ari nanti akan ditempatkan di kelas 4. Tetapi kalau Mas Ari itu bisa mengerjakan tes itu nilainya itu 70 sampai 100%, maka Mas Ari akan ditempatkan di kelas 5. Bagaimana Mas Ari? Kalau misalnya seandainya nih Mas Ari kan pilihnya masuk di kelas 5, tapi ketika dites Mas Ari ternyata nilainya cuma 30%. Jadi mau tidak mau Mas Ari masuknya di kelas 3. Bagaimana? Ya, apa? Enggak apa-apa. Mengulang kembali di kelas 3 tidak apa-apa. Boleh. Oke, sekarang Bu Irna mau tes dulu ya Mas Ari ya. Mas Ari Bu Irna minta untuk membaca. Coba kasih tadi baca. Yang literasi aja dulu. Nanti literasi dulu, baru nanti ibu tanyakan diferensialnya apa makna yang tersirat dan tersurat di dalam yang mana dulu? Ya, cari yang satu paragraf apa aja. Isinya apa itu aja. Enggak ada bahasanya. Bahasanya itu loh. Diambilkan. Baru diambilkan setelah kalian menuliskan. Ini kalau bisa pada itu. Enggak apa-apa, apa aja. Nah, itu aja. Oh, Bang. Yang satu lagu aja nggak apa-apa. Oh, ya udah. Dari satu lagu nggak apa-apa. Coba Mas Ari, tolong untuk membacanya ya.
lagunya itu, tolong dibaca. Lamun pemuda Indonesia tangan berjumpa menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Dari sini Mas Ari bisa nggak mengambil apa itu kesimpulannya, sebenarnya maknanya apa ini lagunya Mas? Dari lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ya, ini tentang kita para pemuda harus bisa Sama kan nggak Allah? untuk bisa bikin maju negara. Oh, bisa bikin maju negara gitu ya? Iya. Oke. Kalau sekarang ini Mas Ari, Kalau dari yang itu ya, coba kalau yang dari yang ini, coba minta kamu membaca satu paragraf saja nih. Yang ini, jujurnya dibaca. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kalau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ya, ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Jadi dia bisa tanyakan apa makna di balik itu. Dan ini mana jadi paragraf satu itu kalau menurut Mas Ari apa ini? Ini kancil ini ingin memakan sayuran kangkung dan itu bertukar dengan si bebek. Oh iya, jadi sudah bisa Pak? Bisa. Ibu dia bisa nggak langsung tahu kelas 5 atau perlu dia kesempatan? Sudah berarti nanti ini skenario ini sampai tes penempatan apa bukan? iya. Ini ya, kalau ini skenario ini ada akan ke tes penempatan. Tapi sebenarnya hasilnya kan tadi sebenarnya cukup agak bisa ya. Tapi kan kita setting skenario dia karena dia tidak punya dokumen tadi itu kita akan ke tes penempatan. RPL juga dia nggak akan masuk karena bukti raport kelas 3-nya nggak ada. Dia harus tes karena usia. Oke, berarti tadi ini skenario ini memang harus tes penempatan kan? Karena kita Mas Ari ini kan memang bukan memang kenyataannya ya, dia itu memang tidak punya apa-apa. Bukan itu, saya nggak lihat dia. Oh iya Pak ya. Skenario. Iya. Skenario Penempatan orang. dia tidak punya apa-apa dalam artian kata dokumennya nggak ada. Iya. Otomatis begitu Langsung tes, penempatan dia ya. bisa membaca, Iya. dia bisa menulis. Ternyata dia nggak punya rapor kelas 1, 2, 3, tapi dia bisa membaca, dia bisa melakukan referensi dengan baik. Nah itu misalnya ibu rekomendasikan dia tes penempatan. Dengan identifikasi untuk numerasi dan literasi dasar dia sudah mampu, sehingga itu menjadi rekomendasi untuk ikut tes penempatan. Oke, ibu isikan instrumen tes penempatan juga di tinggal. Sudah cukup Pak. Sudah ya? Sudah cukup ya. Sudah. Tinggal saya mengisinya aja ya. Ya, boleh kalau begitu selanjutnya Pak Iwan diarahkan lagi apa lagi? Ini saya sampaikan nanti setelah diidentifikasi, maka nanti tunggu kita kabari untuk pelaksanaan tes penempatan. Jangan lupa banyak membaca tentang matematik sampai kelas 5. Oke. Ini sudah cukup ya Mas Ari ya. Untuk selanjutnya nanti Mas Ari akan kami jadwalkan untuk tes penempatan. Minta tolong Mas Ari untuk belajar ya, untuk materi literasi dan numerasi, belajar bahasa Indonesia dan
matematika, gitu ya. Mas Ari tanya kapan tes penempatan? Tes penempatannya kapan ya? Untuk tes penempatan nanti di bulan Maret ya. Di bulan Maret. Nanti akan diinformasikan ya Mas ya, tes penempatan itu nanti ada di bulan Maret dan bulan Juni. Nanti untuk selanjutnya akan Bu Irma informasikan, kan di sini sudah dalam perhatian Mas Ari, nanti akan kami hubungi, begitu ya Mas Ari ya. Tapi sekali lagi minta tolong Mas Ari di rumah tetap harus belajar, diingat. Kalau nilainya Mas Ari cuma 30%, nanti Mas Ari masuknya di kelas 3. Kalau Mas Ari bisa mengerjakan dari 30 sampai 70%, Mas Ari masuknya nanti di kelas 4. Tetapi kalau Mas Ari bisa mengerjakan 70% sampai 100%, Mas Ari nanti bisa masuk di kelas 5. Jadi harus sungguh-sungguh di rumah belajar tenang ya Mas. Pokoknya harus belajar, jangan banyak mainnya. Gitu saja Mas Ari ya. Tetap semangat. Semoga nanti hasil tes yang bagus, Mas Ari bisa masuk di kelas atas, di kelas 5. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Bu. Selamat Mas Ari. Waalaikumsalam.